Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin menggelar pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada pemilihan umum tahun 2024. Komisioner KPU Kota Bekasi bidang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat Afif Fauzi mengatakan tingkat partisipasi ini jauh lebih rendah dibanding pemilu legislatif dan presiden di Februari 2024 lalu yang mencapai 80,1%. Daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Bekasi pada Pilkada Serentak 2024 tercatat sebanyak 1.828.740 jiwa. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bekasi anjlok. Berdasarkan data dari KPU Kota Bekasi, hanya sekitar 50 hingga 60% warga yang menggunakan hak pilihnya. Kami KPU Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga Kabupaten Bekasi yang sudah melakukan pemilihan. Kayaknya banyak hal yang lain yang lebih penting gitu. Sekarang harus melek politik ya, tapi nggak harus juga terjun ke politik sih. Walaupun emang kita nggak suka sama politik, emang ruwet gitu sama politik, seenggaknya kita tahu gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya politiknya aja masih mempermainkan kita gitu ya, terus mahasiswa juga kan ada yang kritik tapi nggak didengerin gitu sama pemerintah. Jadi gimana? Kita awali dengan informasi Center for Strategic and International Studies mengungkapkan ada 60% generasi muda akan menjadi pemilih di pemilu 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Center CSIS, Josi Rizal Damuri menyatakan demografi pemilih Indonesia menjelang pemilu 2024 akan mengalami perubahan, di mana proporsi pemilih muda dengan kelompok 17-38 tahun diprediksi akan mendekati 60% atau setara dengan 114 juta pemilih. Selain tingginya jumlah pemilih muda, Josi juga menyampaikan jika tingkat partisipasi pemilih muda mengalami peningkatan sejak pemilu 2014 lalu. Tingkat partisipasi pemilih muda seperti terekam dalam survei nasional CSIS mengalami peningkatan dari 85,9% di pemilu 2014 menjadi 91,3% di pemilu 2019. Akan tetapi menurut Yose, tingkat tertarikan anak muda untuk terjun ke partai politik masih rendah, yakni hanya 1,1%. Begitu pula dengan anggota DPR yang hanya diisi 6% anak muda. Beberapa pandangan dari beberapa anak muda begitu ya, mereka ada yang peduli terhadap politik, Betul. tapi juga ada yang apatis terhadap politik. Nah, kalau menurut Cinta, menurut kamu gimana ya harusnya anak muda ini menanggapi politik gitu? Aku mau ngasih konteks sedikit. Tadi perhatikan deh video yang kita tonton. Banyak sekali anak muda saat membicarakan politik, kelihatan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti konsepnya dan tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Betul. Dan kita harus ingat dari segi psikologis, sekarang anak muda mayoritas adalah Gen Z dan Gen Alpha ya. Mereka generasi yang dihadapi dengan berbagai stimulus, oleh karena itu mereka memiliki attention span yang sangat rendah. Cepat bosen, cepat nggak bisa menangkap informasi. Aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan anak muda yang tidak tertarik dengan politics. Kenapa? Karena cara penyampaian informasi dan hal-hal penting dari pihak politikus pun membuat kita tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang terjadi. Sering sekali apa yang kita dengar dari berbagai politikus aku rasa sangat rehearsed. Udah diafalin apa yang ingin mereka beritahu. Dan generic, sistemnya tuh selalu gitu. Misalnya kampanye ke kota kecil, memberikan pidato manis, and then udah mereka pergi. Dan caranya sangat old school, sehingga kita udah ngerasa nggak relevan kepada kehidupan kita sekarang. Mungkin yang pertama kita juga harus bisa mengajak anak muda yang untuk tahu dulu kali ya, isu-isu apa yang kira-kira mau mereka selesaikan. Isu-isu tersebut kan semakin besar kalau memang isu itu akan menjadi kebijakan gitu kan. Dan siapa yang membuat kebijakan adalah orang-orang di legislatif ataupun di eksekutif, dan itu prosesnya adalah proses politik semua. Nah mungkin kalau misalkan ada platform tertentu atau cara penyampaian atau gimana caranya nih kita bisa menggerakkan anak muda, itu akan semakin baik. Kita nggak perlu pakai kata anak muda lagi ya sekarang ya, karena udah mayoritas kan. Oke. Iya, udah lah gitu ya. Jadi ya kayaknya kita yang punya nih momentum pemilu ini. Tapi kalau ekspresi politiknya memang udah berubah. Kita nggak bisa bicara hari ini tuh seperti bagaimana ekspresi politik di 10-20 tahun yang lalu gitu. Karena mediumnya juga sudah berubah. Hari ini orang akan mencari apa yang sesuai dengan preferensinya.
Makanya isu jadi penting. Mungkin saya sama Iman Syafi'i akan cocok di isu yang ini, tapi belum tentu cocok di isu yang itu gitu. Yang kedua, persona menjadi penting. Apa yang dibilang oleh ahli-ahli politik hari ini itu soal populisme gitu misalnya. Itu artinya politik kita bergerak di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia, itu menjadi sangat informal. Tanpa melihat dia muda atau tua lagi. Misalnya orang kayak Donald Trump atau Joe Biden, umur sudah 78 tahun, 80 tahun. Nih Mahathir Muhammad di Malaysia umurnya 90 tahun lebih. Udah 90 tahun lebih gitu, dan masih tune in dalam politik hari ini. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tampil di politik ini, baik itu dia muda atau tua, dia mampu untuk memberikan garansi terhadap anak muda. Apakah orang ini bisa memberi kepastian nggak untuk anak-anak muda yang hidupnya penuh dengan perasaan insecure hari ini gitu. Itulah yang kita potret ya.